Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Komala. Saya Santi. Saya Siti Umi Kulsum. Saya Rondia Kartini. Dari kelompok 3, kali ini akan mengajukan sebuah materi pembelajaran sains terkait di bidang fisika. Kami berharap materi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Pembelajaran sains terkait bidang fisika. Anak dalam usia dini sudah dapat diperkenalkan pada sains. Salah satu cara pengenalan sains pada anak adalah melalui pengamatan fenomena fisika. Terdapat banyak fenomena alam, khususnya fenomena fisika yang dapat kita jadikan referensi untuk membelajarkan sains pada anak usia dini dalam mengembangkan keterampilan sains mereka. Pengemasan yang menarik akan membuat konsep dan fenomena sains memberikan pengalaman yang tidak saja berkesan bagi anak, tetapi juga bisa menjadi wahana perolehan pengetahuan secara tidak langsung. Penyampaian informasi mengenai konsep sains yang terkait fisika dilaksanakan dalam bentuk yang sesuai bagi karakteristik anak usia dini, yaitu permainan. Hal ini menjadi penting karena sejatinya aktivitas anak dalam keseharian adalah bermain. Bermain juga dapat meningkatkan perkembangan sosial anak. Jelas bahwa setiap kegiatan atau aktivitas yang hendak dirancang bagi anak dalam bentuk bermain atau permainan bermuatan sains. Terdapat beberapa keterampilan sains yang dapat dilatih dan dikembangkan pada anak usia dini. Di antaranya mengamati, mengelompokkan, menggunakan angka atau bilangan, memprediksi, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikan. Fenomena fisika yang dapat diajarkan pada anak di antaranya 1. Mengenal benda padat. Benda padat merupakan benda yang secara struktur lebih kaku dibandingkan wujud lainnya. Benda padat dapat dikenalkan pada anak melalui sifat-sifatnya yang khas, seperti tidak mudah berubah bentuk, cenderung kaku, ataupun meskipun ada benda padat yang sifatnya elastis dan lebih kokoh. Ada banyak contoh benda padat yang dapat ditemukan di sekitar anak, seperti balok atau kubus kayu, wadah plastik atau kaca, bola, dan sebagainya. 2. Mengenal gerak benda. Ada banyak benda yang dapat bergerak di sekitar anak, namun tidak semuanya dapat bergerak dengan mudah. Benda yang berbentuk bulat atau bola ataupun lingkaran merupakan benda yang lebih mudah bergerak melalui gerak berputar atau menggelinding, sedangkan kubus kayu lebih sulit bergerak. Fenomena bergeraknya bola pingpong ketika diletakkan pada bidang yang tidak mendatar merupakan salah satu contohnya. 3. Mengenal benda cair. Benda cair merupakan benda yang secara struktur kekakuan berada antara benda padat dan gas. Biasanya air merupakan zat yang paling disenangi anak karena sifatnya yang unik. Banyak fenomena fisika yang ditunjukkan oleh air, seperti sifatnya yang dapat menembus benda tertentu tapi tidak dapat menembus benda tertentu yang lain. Sifat terapung dan tenggelam, selalu mengikuti bentuk wadahnya dan selalu berbentuk bola ketika diteteskan. Keterampilan bentuk air ketika ditempatkan pada wadah yang berbeda, memprediksi jumlahnya ketika dipindahkan dari botol ke piring, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikannya merupakan beberapa keterampilan yang dapat dilatihkan. 4. Mengenal sifat terapung dan tenggelam. Suatu benda akan terapung atau tenggelam dalam air bergantung pada kerapatannya atau luas permukaannya. Terkadang, anak beranggapan bahwa benda yang berukuran kecil cenderung akan terapung dan sebaliknya, benda dengan ukuran besar akan tenggelam. Anak dapat diajak mengamati fenomena yang ditunjukkan oleh perilaku gabus dan batu yang ukurannya identik pada air. 5. Mengenal warna. Warna merupakan fenomena yang ditunjukkan oleh cahaya dengan panjang gelombang tertentu.
Tentu saja, anak tidak akan dibelajarkan untuk mengetahui asal-usul warna secara alami, melainkan mengajak anak untuk melakukan pencampuran warna, baik untuk warna-warna primer atau warna sekunder. 6. Mengenal benda elastis. Benda elastis merupakan benda padat yang memiliki sifat khas, yakni kekakuannya lebih kecil atau lebih tidak kaku. Benda semacam ini cenderung tidak mudah rusak ketika terbentur dan akan melinting ketika dijatuhkan. 7. Mengenal udara. Udara merupakan zat yang secara struktur paling tidak kaku. Udara tersusun dari partikel-partikel yang saling renggang dan acak. Udara tidak nampak sehingga kehadiran udara dapat dikenalkan pada anak. Misalnya ketika anak memasukkan udara ke dalam balon gas udara, akan memperlihatkan sifat-sifatnya seperti memiliki tekanan. 8. Mengenal bayang-bayang. Bayang-bayang merupakan fenomena fisika yang hanya akan terbentuk jika ada sumber cahaya. Terkadang melalui cerita sehari-hari, bayang-bayang sering dikaitkan dengan hal-hal yang membuat anak takut. Melalui kegiatannya yang melibatkan cahaya dan benda yang tidak tembus cahaya atau opaque, kita dapat mengenalkan adanya bayang-bayang benda. Kita juga dapat menggunakan benda-benda transparan untuk menunjukkan bahwa bayangan hanya terbentuk jika cahaya mengenai benda opaque. 9. Mengenal neraca. Neraca atau timbangan biasanya digunakan untuk mengenalkan konsep berat dan konsep keseimbangan pada anak serta fenomena fisika yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki kerapatan benda. 10. Mengenal api. Kegiatan ini lebih ditekankan pada pengaruh api pada benda yang mudah terbakar, bukan hanya mengenal api semata. Kegiatan ini mutlak memerlukan pengawasan guru secara langsung, karena api bukan sesuatu yang dapat dipelajari secara mandiri. 11. Mengenal es. Es merupakan wujud padat pada air, akan tetapi pada umumnya anak mengenal es sebagai sesuatu yang berbeda dari air. 12. Mengenal bunyi. Bunyi merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran tersebut merambat dari benda yang bergetar melalui udara dan benda lain yang dilaluinya.